Tuan Mat. Meski rambutnya putih, wajah lelaki tua itu sama sekali tidak tua. Sebaliknya, dia energik dan kulitnya sehalus kulit bayi. Ditambah dengan penampilannya yang ceria, dia tampak seperti anak landak tua. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di depan rumah gua milikku? Melompat ke Yang Jen, lelaki tua itu melebarkan matanya karena terkejut seolah-olah dia baru saja melihatnya. Melihat ke atas dan ke bawah di sekitar Yang Jen, lelaki tua itu berkata pada dirinya sendiri. Tidak buruk. Kamu begitu tenang dan bahkan memiliki kekuatan tingkat pemula alam laut dalam di usia yang begitu muda. Kamu sangat berbakat. Tapi kenapa kamu memakai seragam kultivasi alkimia kami? Sepertinya aku tidak mengenalmu. Mungkinkah aku sudah terlalu lama pergi dan melupakanmu? Akhirnya, berbalik dari belakang ke depan, lelaki tua itu melihat ke Yang Jen, tapi dia masih memikirkan apakah Yang Jen adalah murid dari kultivasi alkimia. Melihat tindakan Tuan Mat, Yang Jen memutar matanya tak berdaya. Kemudian dia membungkuk dan berkata, Tuan Mat, aku murid baru, Yang Jen. Aku di sini untuk melapor kepadamu. Murid baru? Tuan Mat kaget lalu tersenyum. Ternyata kamu murid baru. Pantas saja aku tidak mengenalmu. Aku masih sangat muda. Bagaimana aku bisa melupakan murid-muridku? Oh ya, siapa namamu? Yang Jen sangat tidak berdaya dan tiba-tiba merasa seperti sedang berbicara dengan orang gila. Dia tidak punya pilihan lain selain tunduk pada Tuan Mat lagi. Aku Yang Jen. Yang Jen? Nama yang familiar. Tuan Mat sedikit terkejut dan kemudian mengerutkan alisnya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan melompat dengan bersemangat. Lalu dia menunjuk Yang Jen dan berteriak. Yang Jen, aku ingat. Kamu adalah kakak di kota Moikan, bukan? Melihatnya, Yang Jen semakin tak berdaya. Bahkan jika dia benar-benar Yang Jen dari Aula Elixir kakak, dia tidak perlu terlalu bersemangat. Tak berdaya, Yang Jen sekali lagi bersujud kepada Tuan Mat. Tuan Mat, meskipun aku seorang ahli alkimia dari Aula Elixir kakak, namaku Yang Jen, bukan kakak. Tidak perlu mempermasalahkan hal sepele seperti itu. Emosinya yang bersemangat menghilang begitu tiba-tiba. Setelah Yang Jen mengakui identitasnya, Tuan Mat langsung tenang dan berdiri dengan tangan di belakang. Kakak, tahukah kamu bahwa aku telah memperhatikanmu beberapa hari yang lalu dan akulah yang merekomendasikan kamu ke sekta? Aku tidak menyangka kamu akan bergabung begitu cepat. Tuan Mat, namaku Yang Jen. Yang Jen sangat tidak berdaya dan mengulanginya. Aku bilang tidak perlu mempermasalahkan hal sepele seperti itu. Mengapa kamu anak muda begitu gigih? Aku bisa memanggilmu apapun yang aku mau. Itu bukan urusanmu. Aku benar-benar tak berdaya. Pada saat ini, Yang Jen mengeluh dalam hatinya. Mungkinkah tidak ada orang normal yang menjadi master kultivasi alkimia di sekte tanpa ikatan ini? Tuan Mat, aku di sini untuk melapor. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Yang Jen benar-benar tidak ingin terjerat dengan orang gila tua ini dan berencana untuk menjauh darinya saat ini. Tidak perlu terburu-buru. Yang Jen berpikir tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi saat dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Tuan Mat. Kamu tiba di waktu yang tepat dan aku hanya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada semua murid. Kita akan mengadakan rapat nanti. Ada rapat? Yang Jen berbalik dengan wajah bingung. Sebelum dia tahu tentang apa rapat itu, Tuan Mat telah menghilang. Semuanya, ada rapat. Kemarilah. Suara keras itu menggelegar seperti guntur. Ketika Yang Jen melihat ke belakang, dia melihat Tuan Mat berdiri di atas pohon besar di belakangnya dan berteriak. Yang Jen harus mengakui bahwa kekuatan Tuan Mat tidak boleh diremehkan meskipun dia tampak gila. Dia bisa menghilang dari sisi Yang Jen begitu cepat yang bisa membuktikan bahwa dia setidaknya berada di alam lapangan Elixir. Namun, penampilannya yang lusuh benar-benar membuat Yang Jen jijik. Mengapa dia tidak menggunakan bel atau gendang sebagai tanda pemberitahuan? Yang Jen benar-benar tidak menyangka Tuan Mat akan menggunakan metode primitif seperti ini untuk memberitahu. Dalam waktu setengah jam, 13 orang datang ke sini. Orang-orang ini semua adalah murid kultivasi alkimia dari sekta tanpa ikatan. Tapi tidak ada cara lain. Persyaratan seseorang untuk menjadi ahli alkimia sangat menuntut. Selain itu, sangat sulit bagi seseorang untuk bergabung dengan sekta. Jadi menjadi sekta ahli alkimia bahkan lebih menuntut. Itu sudah bagus bisa memiliki 13 orang. Namun, orang-orang ini tampak lesu dan sedikit bingung. Ketika Yang Jen melihat mereka, dia merasa sedikit terganggu. Seolah-olah dia telah bergabung dengan organisasi yang sakit dan semua anggotanya tidak bersemangat. Ahli alkimia dalam ingatannya tidak seperti ini. Teman-teman, aku punya 2 pengumuman bahagia sekarang. Mana yang ingin kalian dengar lebih dulu? Dia tidak peduli bahwa orang-orang di bawah pintu lesu. Tuan Mat tampaknya sudah gila dan selalu mempertahankan kegembiraannya. Memutar matanya lagi, Yang Jen akhirnya yakin pasti ada yang salah dengan semangat Tuan Mat. Singkatnya,
Dia merasa telah berubah dari murid sekte tanpa ikatan menjadi bawahan orang gila. Apapun. Yang pertama, guru, cepat bicara. Yang pertama, suara-suara lesu terdengar. Yang Chen ingin mencubit dirinya sendiri dan kemudian mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya mimpi. Mungkinkah orang-orang ini benar-benar ahli alkimia? Oke, kalau begitu aku akan mulai dengan yang pertama. Melihat selusin murid dengan puas, Tuan Mad mengelus jenggotnya. Yang pertama adalah bahwa kultivasi alkimia kita memiliki anggota baru lagi. Dia adalah kakak, Yang Chen. Sebelum Yang Chen bisa bereaksi, dia menemukan bahwa dia telah diseret keluar dari kerumunan oleh Mr. Mad. Halo, kakak. Halo, kakak. Halo, kakak. Suara-suara tak bernyawa bergema di kerumunan. Yang Chen menatap mereka dengan wajah muram. Dia merasa bahwa dia akan menjadi gila. Belum lagi Tuan Mad selalu gila. Apakah orang-orang ini juga gila? Apakah mereka tuli? Tidakkah mereka mendengar namanya adalah Yang Chen? Sekarang mereka semua memanggilnya kakak dan dia benar-benar ragu apakah yang dia ikuti adalah sekta. Dengan ekspresi tak berdaya, Yang Chen membungkuk dan menjawab. Kakak senior, senang bertemu kalian semua. Kemudian dia kembali ke kerumunan. Oke, sekarang aku akan mengumumkan yang kedua. Tuan Mad puas dengan pemandangan seperti itu. Bahkan tatapannya pada Yang Chen mengandung kegembiraan seolah-olah sedang memuji Yang Chen. Namun, Yang Chen bahkan ingin menangis sekarang. Hal kedua ini adalah peristiwa besar yang membahagiakan bagi kalian semua. Berjalan di depan orang banyak, Tuan Mad membelai janggutnya dan berkata, kalian semua tahu bahwa beberapa waktu lalu, sekte tanpa ikatan kita dan sekte inti merah bersama-sama menemukan sebuah reruntuhan kuno. Reruntuhan kuno? Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba bersorak karena inilah alasan utama mengapa dia bergabung dengan sekte tanpa ikatan saat ini. Bab 52, menjadi ketua murid. Karena ini terkait dengan reruntuhan kuno, berita itu pasti sangat berguna. Jadi Yang Chen memusatkan semua perhatiannya dan mendengarkan dengan seksama pada saat ini. Tuan Mad mondar-mandir di depan orang banyak dan melanjutkan. Sekte tanpa ikatan kita akan mengirim 5 orang untuk pergi ke reruntuhan kuno dan sekarang masih ada 1 tempat. Menurut keputusan negosiasi awal, orang-orang dari kultivasi alkimia kita tidak diizinkan untuk ambil bagian. Mereka mengatakan bahwa kekuatan kita terlalu lemah dan kita hanya akan mati jika kita masuk, tetapi aku tidak berpikir begitu. Jadi hari ini aku pergi untuk berdebat dengan mereka. Setelah 6 putaran, mereka akhirnya setuju bahwa tempat terakhir ini akan ditentukan oleh hasil kompetisi. Setiap kultivasi akan mengirim 3 orang untuk ambil bagian dalam kompetisi dan pemenang terakhir akan mendapatkan tempat ini. Berbicara tentang ini, Tuan Mad berhenti seolah menunggu reaksi semua orang. Tetapi semua orang sepertinya tidak mendengarnya dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Ini tidak benar. Yang Chen terkejut dengan reaksi mereka. Berita semacam ini adalah kesempatan bagi semua orang, tetapi mengapa mereka tidak bereaksi sama sekali? Setelah waktu yang lama, seorang pria akhirnya berdiri. Seorang anak laki-laki tinggi tapi tidak kekar berjalan keluar dari kerumunan. Master, jika kamu sudah menyelesaikan pengumuman, bisakah kami pergi? Yang Chen mengira dia akan mendaftar ke kompetisi, tapi dia tidak menyangka bocah itu ingin pergi dari sini. Ya, Master, bisakah kami pergi? Ya, aku masih punya pil di perapian pil milikku. Bisakah kami pergi sekarang? Suara-suara yang bergema terdengar satu demi satu. Dari lebih dari 10 orang, tidak satu pun dari mereka yang ingin mendaftar ke kompetisi dan mereka bahkan ingin pergi dari sini sesegera mungkin. Yang Chen benar-benar terpana. Apakah dunia telah berubah? Tidakkah mereka tahu bahwa reruntuhan kuno adalah peluang besar? Apakah dunia masih normal? Tidak ada yang diizinkan pergi. Tuan Mad tidak tahan lagi dan berteriak seolah-olah marah oleh mereka. Kalian bajingan, apakah kalian tahu betapa berharganya reruntuhan kuno? Aku mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan untuk kalian, tetapi kalian tidak menghargainya. Jika kalian tidak memberitahuku 3 orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi, tidak seorang pun diizinkan pergi hari ini. Master, tapi kami hanya ahli alkimia dan bertarung bukanlah keahlian kami. Bahkan jika kami ambil bagian di dalamnya, kami juga akan kalah. Ya, Master, kami tidak tahu cara bertarung. Bahkan jika kami memasuki reruntuhan kuno, kami akan mati. Master, jangan biarkan kami mati. Betul sekali. Suara-suara itu terdengar satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya yang Chen melihat seseorang yang tidak ingin memasuki reruntuhan kuno. Tapi itu bukan salah mereka. Karena hanya ada sedikit ahli alkimia yang mahir dalam pertempuran. Jika mereka memasuki reruntuhan kuno, peluang untuk bertahan hidup memang sangat kecil. Tuan Mad memandang orang-orang ini tanpa doa dan merasa sangat kecewa. Lagi pula, apa yang mereka katakan masuk akal. Dengan cara ini, upaya yang dia gunakan untuk memenangkan kesempatan ini akan sia-sia. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Aku akan pergi.
Tepat ketika Tuan Mat tidak berdaya dan berencana mengumumkan bahwa masalah ini telah berakhir, sebuah suara tiba-tiba mengejutkan semua orang. Itu adalah Yang Jen. Kakak, apakah kamu ingin mendaftar? Melihatnya dengan terkejut, Tuan Mat sepertinya tidak percaya. Betul sekali. Yang Jen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tuan Mat, kesempatan ini dimenangkan olehmu dengan susah payah. Jika kami tidak berpartisipasi, upayamu akan sia-sia. Jadi, aku akan berpartisipasi. Oke. Tuan Mat sangat terharu saat mendengar apa yang dikatakan Yang Jen. Dia maju 2 langkah dan menggenggam tangan Yang Jen dengan erat. Sepertinya kamu adalah satu-satunya di kultivasi alkimia yang dapat memahami usaha kerasku. Jangan khawatir. Kali ini, tidak peduli apa hasil dari kompetisi, kamu akan menjadi ketua murid dalam kultivasi alkimia mulai sekarang. Ketua murid? Yang Jen tercengang. Betul sekali. Tuan Mat mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun hanya ada sangat sedikit murid di kultivasi alkimia kita, pengaturan posisi tidak berbeda dari 2 kultivasi lainnya. Mulai sekarang, dengan statusmu sebagai ketua murid, kamu setara dengan Diaken dari kultivasi lainnya. Siapapun yang berani menggertak dan tidak mematuhimu, aku yang akan memberinya pelajaran. Yang Jen tidak menyangka bahwa dia akan menjadi ketua murid karena apa yang dilakukannya. Sejujurnya, dia hanya ingin memasuki reruntuhan kuno. Kultivasi bela diri dan kultivasi senjata memiliki banyak murid. Jika seseorang ingin menjadi diaken atau ketua murid, mereka harus berjuang dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi di kultivasi alkimia, dia menjadi ketua murid hanya karena dia bilang ingin ambil bagian dalam kompetisi. Itu sangat tidak masuk akal. Tapi Yang Jen juga mengerti bahwa itu hanya sebuah panggilan. Hanya ada selusin murid di kultivasi alkimia secara total, jauh lebih sedikit daripada kultivasi lainnya. Bahkan jika dia adalah ketua murid, itu tidak berguna. Tetapi dengan cara ini, dia telah melewati status murid biasa dan dapat mengangkat Cayun dan yang lainnya. Namun, setelah memikirkannya, Yang Jen masih menyerah. Dia belum mengetahui situasi sekte tanpa ikatan. Jadi dia seharusnya tidak mengambilnya untuk saat ini. Dia akan mempertimbangkan masalah ini setelah dia menjelajahi reruntuhan kuno. Karena dia tahu bahwa hubungan di dalam sekte lebih rumit. Yang Jen banyak berpikir di malam hari. Pagi-pagi keesokan harinya, Duen Qiaorong tiba dan dia juga tahu bahwa Yang Jen menjadi ketua murid kultivasi alkimia. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengucapkan selamat padanya. Sudah 5 tahun kultivasi alkimia tidak memiliki ketua murid. Aku tidak menyangka kamu begitu hebat. Tapi sejujurnya, aku sangat iri padamu. Karena bisa menjadi diaken kultivasi bela diri, aku telah bekerja keras selama 8 tahun. Tetapi begitu kamu datang, statusmu sama denganku. Mereka berjalan berdampingan di gunung belakang sekte tanpa ikatan. Duen Qiaorong memandang Yang Jen dengan kekaguman. Sekarang mereka memilih tempat di mana Yang Jen akan mengembangkan rumah gua. Gunung belakang yang jarang penduduknya sangat sunyi dan mereka tampak seperti pasangan yang sedang berjalan. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin karena Tuhan sangat menyukaiku. Setelah mencium Duen Qiaorong secara kebetulan, Yang Jen tidak lagi memperlakukannya sebagai orang luar. Sekarang menghadapinya, tidak hanya dia tidak merasa malu, tetapi dia merasa sangat alami. Dia bahkan bercanda dengannya. Baiklah, tapi aku ingin bertanya sesuatu padamu. Duen Qiaorong menjadi serius. Yang Jen, aku tahu kamu harus memiliki beberapa keterampilan. Jika tidak, tidak mungkin bagimu untuk bersaing secara terbuka dengan keluarga Sima di kota Moikan. Tetapi sekarang kamu telah menjadi ketua murid kultivasi alkimia dan kamu dapat membawa pengikutmu ke atas gunung. Dalam begini, keinginanmu akan terpenuhi. Aku ingin bertanya apakah kamu masih memperjuangkan tempat untuk memasuki reruntuhan kuno. Tentu saja. Yang Jen tersenyum. Pemahamannya tentang reruntuhan kuno jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang-orang ini. Pentingnya reruntuhan kuno jauh lebih penting daripada masalah dia bergabung dengan sekte tanpa ikatan. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkan kesempatan itu. Namun, dia memandang Duen Qiaorong dan melanjutkan. Tapi untuk hal semacam ini, aku hanya bisa melakukan yang terbaik. 6 kandidat kultivasi bela diri dan kultivasi senjatamu tidak mudah untuk dihadapi dan hasilnya masih belum pasti. Ini bukan masalah besar. Duen Qiaorong santai setelah mendengar kata-kata Yang Jen. Selama Tuan Mat bersedia membantumu, tempat terakhir pasti milikmu. Betulkah? Memikirkan orang gila tua itu, Yang Jen bertanya dengan curiga. Tentu saja. Duen Qiaorong tersenyum misterius. Jangan meremehkan Tuan Mat. Identitasnya di sekte tanpa ikatan tidak sederhana. Di antara 3 tetua sekte, dia adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Jika kamu pergi memohon padanya, mengandalkan statusmu sebagai ketua murid, tempat terakhir ini pasti milikmu.